Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Manajemen Pendidikan Luar Sekolah. Saya Mila Fauziah dari kelas PAIE semester 4. Di sini saya akan membawakan ceramah dengan tema ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkatan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ceramah dengan tema ikhlas. Semua orang pasti telah mengenal apa itu ikhlas. Dalam agama Islam sendiri, ikhlas merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ada dalam setiap praktek kehidupan kita sehari-hari, seperti ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam membantu orang tua, ikhlas dalam membantu orang lain, dan lain-lainnya. Nah, apabila kita mencontohkan sebuah perkara ikhlas dalam konteks ibadah, berarti ikhlas dalam beribadah itu ialah sesuatu yang dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, karena ingin terlihat soleh, karena ingin dilihat oleh orang lain. Tetapi ikhlas dalam beribadah di sini ialah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang di atas kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan tidak ingin dipuji, dengan tidak ingin dilihat oleh orang lain. Seorang ulama yang bernama Ibnu Mubarak pernah berkata, betapa banyak perbuatan kecil yang bernilai besar karena bagusnya niat, dan betapa banyak ibadah yang besar menjadi rusak karena rusaknya niat. Nah, maksud dari perkataan Ibnu Mubarak di atas ialah bagaimana kita melakukan perbuatan yang sangat kecil tapi itu bernilai besar. Seperti contoh, kita memindahkan kayu atau paku di sebuah jalan dengan niat ikhlas, dengan niat agar orang lain tidak terkena kayu atau paku tersebut. Nah, dengan niat seperti itu, kita telah mendapatkan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan jika kita beribadah dengan beribadah yang besar gitu, tetapi kenapa kok tidak bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Seperti contoh, kita akan melakukan ibadah haji, tetapi niat kita setelah nanti kita pulang haji, kita ingin dipanggil Bu Haji atau Pak Haji. Nah, itu niatnya saja sudah salah, dan itu tidak akan mendapatkan ganjaran yang besar karena niatnya yang sudah salah. Imam Ahmad yang merupakan salah satu imam dari keempat mazhab dan merupakan imam yang telah hafal ribuan hadis pernah berkata, perkara ikhlas merupakan perkara yang berat dan sulit. Adapun saya masih berusaha dengan sekuat tenaga saya untuk mengikhlaskan apa yang benar-benar harus saya ikhlaskan. Nah, dari perkataan Imam Ahmad tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ikhlas itu merupakan perkara yang sangat berat dan sangat sulit. Di sini ada beberapa cara agar kita bisa menggapai sebuah keikhlasan. Yang pertama ialah berdoa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraih keikhlasan di dalam hati kita dengan berdoa seperti ini. Ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik, yang artinya, wahai Rob yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Cara yang kedua ialah jauhi ketenaran dan rasa ingin dipuji. Sedangkan yang ketiga ialah sembunyikan amal. Karena sembunyikan amal merupakan sebuah cara yang sangat bagus gitu ya, untuk kita meraih sebuah keikhlasan. Karena cara ini juga sudah dilakukan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Karena jika kita menyembunyikan amal kita dapat menutup rapat atau menutup celah kita untuk dipuji oleh orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian ceramah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.